Latar belakang. Faktor utama yang menjadi penyebab kemunduran serta kehancuran suatu bangsa adalah karena lemahnya kesatuan dan persatuan. Suatu bangsa yang besar agar tetap dapat mempertahankan kebesaran bangsanya mutlak harus memegang teguh modal ini, memperkokoh serta memperkuat persatuannya. Namun sejarah selalu terulang. Sejarah kehancuran suatu bangsa di masa lalu selalu luput dijadikan ibrah bagi bangsa sesudahnya. Maka tidak salah kalau ada ungkapan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu belajar dari sejarah silamnya. Kita tahu, walaupun faktor yang menjadi penyebab runtuh atau hancurnya suatu bangsa itu beragam, spesifik, dan memiliki karakter sendiri-sendiri. Namun sesungguhnya muaranya sama, bersumber dari satu kesalahan yang serupa, berpecah belah. Sehingga dengan pecah belahnya kesatuan, dengan sendirinya akan melemahnya kekuatan. Dengan demikian, karena kelemahan itu, maka akan lebih mudah disusupi lawan hingga diserang pihak luar yang memusuhinya. Karena disadari atau tidak, suatu bangsa yang besar niscaya akan selalu ada pihak luar yang memusuhinya. Kehancuran Mughal berawal dari peninggalan Aurangzeb pada 1707 Masehi, pada saat Kesultanan Mughal mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran karena generasi pemimpin selanjutnya yang lemah. Sampai tahun 1858 Masehi, Sultan-Sultan Mughal tidak mampu lagi mengembalikan wilayah yang cukup luas dan kekuatan lokal Hindu yang cukup dinamis, di samping karena konflik di antara mereka sendiri yang berebut kekuasaan. Pada abad ke-18 Masehi, kerajaan ini memasuki masa-masa kemunduran. Kekuasaan politiknya mulai merosot. Suksesi kepemimpinan di tingkat pusat menjadi ajang perebutan, gerakan separatis Hindu di India Tengah, Sikh di sebelah utara, dan Islam di bagian timur semakin lama semakin mengancam. Sementara itu, para pedagang Inggris untuk pertama kalinya diizinkan oleh Jahangir menanamkan modal di India dengan dukungan oleh kekuatan bersenjata semakin kuat menguasai wilayah pantai. Ada dua hal yang mengancam kebesaran Mughal di India itu. Pertama, kerajaan Iran di bawah pimpinan Nadir Shah. Dengan berbagai macam alasan, terutama dengan tuduhan bahwa kerajaan Delhi banyak sekali memberikan bantuan pada kaum pemberontak Afghanistan dan memberikan perlindungan kepada pelarian politik, maka diserangnyalah negeri itu pada tahun 1739, yaitu 2 tahun saja setelah kekuasaan Iran bulat di tangannya. Setelah ada beberapa persetujuan antara Sultan Muhammad Shah dan Nadir Shah, yang akhirnya membuat Sultan Muhammad Shah mengakui atas kekuasaan yang dimiliki oleh Nadir Shah. Hal ini ditandai dengan penyerahan berbagai upeti yang sangat banyak kepada Nadir Shah sebagai syarat penyerahan diri, serta memberikan pengampunan dan perlindungan kepada Sultan Muhammad Shah dan rakyat Delhi. Di antara benda-benda yang diserahkan kepada Nadir adalah singgasana burung merak yang sampai sekarang masih dapat dilihat dalam istana Iran. Demikian juga intan-intan berlian Koh-i-Noor yang terkenal itu. Setelah masa pemerintahan Muhammad Shah berakhir, maka digantikanlah oleh Sultan Alam Shah. Pada masa ini, Sultan Alam Shah berusaha merebut kembali wilayah Benggala. Tiba-tiba terjadilah peperangan dengan kompeni Inggris. Tiada habisnya peperangan itu, kerajaan Mughal semakin melemah sedangkan kompeni Inggris semakin bertambah kuat. Inggris mulai mempelajari segi-segi kelemahan India dengan perbedaan agama antara Islam dan Hindu, dan juga keinginannya raja-raja Islam yang masing-masing hendak berdiri sendiri. Sultan Alam Shah patah semangat dan semakin melemah kekuasaannya, sehingga menerima perdamaian dengan Inggris bahwa dia menyerahkan pengumutan bea cukai Benggala, Bihar, dan Orissa dengan menerima ganti kerugian sebesar Rp2.600.000. Berpindahlah kewibawaan kekuasaan pemerintah kepada Inggris. Akhirnya, kompeni Inggris memberi saja ganti rugi sebanyak Rp90.000 sebuhal. Cukup untuk belanja dalam istana saja dan diberi hak terus memakai gelar Sultan. Sultan Alam Shah, cahaya yang akhir dari kerajaan Mughal India itu wafat pada tahun 1806. Lalu Alam Shah digantikan oleh Muhammad Akbar, lalu dilanjutkan oleh Bahadur Shah. Pada masa pemerintahan Bahadur Shah ini, mulai terjadilah pemberontakan pada tahun 1857 yang diusahakan untuk melawan pemerintahan Inggris dengan kongsi dagangnya yaitu EIC. Perlawanan mereka dapat dipatahkan dengan mudah karena Inggris mendapat dukungan dari beberapa penguasa lokal Hindu dan Muslim. Inggris kemudian menjatuhkan hukum dan kejam terhadap para pemberontak.
Mereka diusir dari kota Delhi, rumah-rumah ibadah banyak yang dihancurkan, dan Bahadur Shah, Raja Mughal terakhir, diusir dari istana. Dengan demikian, berakhirlah sejarah kekuasaan dinasti Mughal di daratan India, dan tinggallah di sana umat Islam yang harus berjuang mempertahankan eksistensi mereka. Faktor penyebab kehancuran kerajaan Mughal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal ini mundur pada 1,5 abad terakhir dan membawa kehancuran pada tahun 1858 Masehi adalah 1. Terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. 2. Pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. 3. Dekadensi moral dan gaya hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. 4. Semua pewaris kerajaan pada masa terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan, sehingga tidak mampu menangani kemerosotan politik dalam negeri. Kesimpulannya, dari paparan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa hadirnya kerajaan Mughal di India menandakan bahwa peradaban Islam masih dapat dikembang dan disebarluaskan ke seluruh penjuru, terutama India. Sebagai pusat dari kerajaan tersebut, pasca tumbangnya dinasti besar dalam Islam yakni dinasti Abbasiyah oleh Mughal pada tahun 1258, kerajaan Mughal mulai melemah dan pada akhirnya berbuntut pada keruntuhan. Faktor mundur dan runtuhnya kerajaan ini ialah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Perjalanan kerajaan Mughal dan pemerintahan Islam sebelumnya bisa dijadikan cermin dan pelajaran, supaya kejadian tersebut dapat kita ambil hikmahnya dan untuk memperkaya pengetahuan tentang Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang keruntuhnya kerajaan Mughal. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.